Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Kita akan memasuki kaidah yang ke-8, melakukan hal yang terlarang karena darurat, hanya diperbolehkan sekadar keperluan. Ini diambil dari ucapan beliau rahimahullahu taala, wa kullu mahdhurin ma'a ad-darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Setiap perkara yang terlarang yang dilakukan karena darurat, maka hal tersebut diperbolehkan sekadar keperluan darurat saja. Ya, ini kaidah merupakan penjelas dari kaidah sebelumnya yang kita bahasakan dengan apa yang disebut oleh para ulama ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Perkara yang darurat itu membolehkan hal yang mahdzur, hal yang dilarang. Jadi darurat membolehkan hal yang diharamkan itu memiliki beberapa ketentuan, beberapa syarat-syarat. Kita sudah alhamdulillah. Kita sudah menyebutkan 6 syarat ya dari ketentuan suatu perkara dikatakan darurat. Salah satunya adalah apa yang diuraikan oleh penulis di sini, bahwa perkara darurat itu hanya dibolehkan sekadar keperluan darurat itu saja. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuqtarra ghayra baghin wala adin." Siapa yang terdesak tanpa bagi kesewenang-wenangan. Sewenang-wenang itu artinya dia mengambil hukum sesuatu padahal tidak layak dia mengambilnya. Ya. Misalnya dia memakan darah padahal dia bukan orang yang darurat memakannya. Itu bagi namanya. Kesewenang-wenangan. Wala adin, dan dia bukan orang yang melampaui batas. Kalimat melampaui batas di sini bahwa penggunaan darurat itu hanya sebatas keperluan saja, tidak boleh melampaui batas. Iya. Dan juga di ayat yang lain di surah Al-Maidah, "Faman yuqtarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terdesak pada suatu hal yang darurat, tapi bukan orang yang sengaja berbuat dosa. Iya, memang dia pakai sekadar keperluan saja. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwa hal tersebut dimaafkan, tidak dihitung sebagai dosa. Jadi dari 2 ayat ini terdapat penjelasan bahwa hal-hal yang sifatnya darurat itu hanya dipakai sekadar darurat itu saja. Tidak boleh dipakai melebihi keperluannya. Karena itu seorang yang kelaparan dan kalau dia tidak makan akan membinasakannya, dia hanya dibolehkan memakan bangkai dan semisalnya sekadar yang menghilangkan daruratnya saja, mengangkat kelaparannya dan bisa menyambung dia sampai ke tempat yang dia mendapatkan hal yang halal di dalamnya. Demikian pula seorang dokter yang memeriksa perempuan, ya, atau dokter yang memeriksa sehingga menyingkap aurat orang, maka dia memeriksa sekadar keperluan saja, sekadar keperluan saja. Iya. Baik. Dan demikian pula seorang yang melihat kepada perempuan yang dia pinang, yang dia lamar, dia melihat sekadar keperluan saja. Sebab ini memang pembolehannya
hanya karena alasan darurat atau bahasa lebih detailnya alasan hajat. Iya. Maka dia dibolehkan sekadar keperluan saya. Sekadar keperluan. Iya. Nah, ini termasuk perkara yang disepakati di kalangan para ulama. Karena itu ya, tidak diperbolehkan seorang itu melihat ya, apa yang melebihi kadar keperluannya. Baik. Demikian pula seorang wali anak yatim, kalau dia mesti untuk mengambil upah dari harta anak yatim, dia mengambil sekadar keperluannya saja, apa yang wajar dan lumrah. Iya. Nah, ini tentunya cabang permasalahannya, cabang pembahasan sangat banyak dibangun di atas kaidah ini. Baik. Jadi selesai kaidah yang ke-8, dan kaidah yang ke-8 ini sekali lagi dia adalah menjelaskan kaidah sebelumnya, menjelaskan syarat dari kaidah sebelumnya. Kemudian kita berpindah kepada kaidah berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Kata beliau, hukum-hukum itu semuanya kembali kepada keyakinan, hal yang meyakinkan. Semuanya kembali kepada hal yang meyakinkan. Maka tidak boleh ada keraguan yang menyirnakan keyakinan. Baik, ini kaidah yang ke-9. Bahwa hal yang meyakinkan tidaklah sirna karena suatu keraguan. Iya. Dan ini termasuk salah satu dari 5 kaidah terbesar yang dibahasakan oleh para ulama dengan nama al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu keyakinan itu tidaklah sirna karena suatu keraguan. Iya. Dan kaidah ini adalah kaidah yang dipetik oleh para ulama dari kandungan ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah firman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a." Tidaklah kebanyakan dari mereka itu mengikuti kecuali sangkaan saja. Sungguhnya sangkaan ya, tidak mencukupi kebenaran sama sekali. Jadi sangkaan yang bertentangan dengan keyakinan ya, dan kebenaran itu adalah keyakinan. Itu tidak bisa menggugurkan kebenaran. Baik. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu tentang orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihayalkan dia menemukan sesuatu di perutnya ya, ketika dia salat. Maka Nabi berkata, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia pergi sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Karena mendengar suara ini keyakinan, mencium bau hal meyakinkan. Berbeda dengan orang yang menduga-duga saja. Mungkin keluar, mungkin tidak. Ada atau tidak. Itu tidak meyakinkan. Baik. Jadi Nabi pada posisi seorang itu sholat, dia di posisi bertahara, bersuci. Ya, dan ini hal yang meyakinkan. Dia ragu apakah keluar hadas atau tidak, keraguan tidak dihitung. Tidak dianggap. Kecuali kalau dia yakin betul keluar hadas, barulah dia tinggalkan sholatnya. Dia dengar suara atau dia cium bau. Tapi kalau dia tidak dengar suara, dia tidak cium bau, hanya perkiraan saya, maka ini dia tidak tinggalkan sholatnya. Iya, dia bangun di atas keyakinan. Dan ini hadits kata Nawawi rahimahullah, aslun min usulil Islam, dasar fondasi dari fondasi-fondasi keislaman. Wa qa'idatun 'azimah min qawaidil fiqh. Dan dia adalah kaidah agung dari kaidah-kaidah fikih. Iya.
bahwa asal pada sesuatu itu dihukumi sebagaimana asalnya. Kalau asalnya suci, asalnya suci. Asalnya berhadas, asalnya hadas. Ya, itu asal pada sesuatu. Ya, hingga ada hal yang meyakinkan menyelisihi asal itu. Nah, beliau tegaskan bahwa keraguan yang muncul di atas asal itu tidak membahayakan. Dan hadits Abdullah bin Zaid ini semakna dengannya hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim. Iya. Baik. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas hal yang meyakinkan. Dan ini tentunya pendalilannya ya banyak sekali. Ya, dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak. Hanya saja kita batasi karena waktu dan kaidah-kaidahnya perlu kita selesaikan semuanya. Kita batasi dengan penyebutan sebagian dalil saja. Iya. Nah, ini termasuk kaidah pokok bahwa asalnya hal yang meyakinkan itu tidak sirna. Tidak sirna dengan apa? Dengan perkara yang meragukan. Iya. Tidak sirna dengan perkara yang meragukan. Baik. Dan kaidah ini bercabang darinya banyak kaidah yang lainnya. Dan penulis di sini akan menyebutkan beberapa cabang kaidah yang berasal dari kaidah pokok ini. Beliau menyebutkan kaidah yang ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Ya, ini 4 kaidah semuanya adalah cabang dari kaidah pokok ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keraguan itu tidak menghilangkan atau keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Iya. Seorang misalnya dia sholat, dia ragu, sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Apa yang dia lakukan? Dia terapkan kaidah bahwa yakin la yazulu bisyak. Karena itu yang diambil yang mana? Yang meyakinkan yang mana di sini? Antara 3 dan 4 dia ragu. Yang meyakinkan yang mana? Tentunya 3 yang meyakinkan. Dia ragu, ini masih 3 atau sudah berpindah kepada yang keempat. Jadi yang meyakinkan adalah apa? 3. Diambil yang 3. Ya, dan ini ada di dalam hadis ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatrah asy-syak wal yabni 'ala al-yaqin. Siapa yang salat, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4, hendaknya dia buang keraguan dan diambil yang meyakinkan. Diambil angka 3, sebab itu yang meyakinkan. Iya. Seorang misalnya ragu, dia tawaf. Iya. Ini sudah putaran ke-5 atau putaran ke-6. Apa yang dia lakukan? Maka dia hitung putaran tersebut sebagai apa? Putaran yang ke-5. Sebab yang ke-5 itulah yang meyakinkan. Dia ragu pada putaran yang ke-6. Iya. Seorang asalnya di waktu pagi, iya, dia berhadas jam 10. Begitu masuk waktu duhur, dia ragu. Tadi sudah berwudu atau belum? Dia ragu sudah berwudu atau belum? Ya. Maka ini orang harusnya bagaimana? Dia berwudu lagi atau tidak? Hah? Dia berwudu. Sebab yang meyakinkan adalah apa? Adalah dia berhadas. Dan dia ragu bahwa dia apa? Suci. Kalau begitu yang dipegang yang meyakinkan, asalnya dia berhadas. Karena itu disuruh berwudu. Tapi seorang dia yakin berwudu tadi jam 10. Hanya saja dia ragu tadi buang angin atau tidak. Orang yang seperti ini disuruh berwudu atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Sebab dia yakin
berwudu, hanya ragu dalam apa? Berhadas atau tidak. Baik, pada sebagian hal memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi kaidah tetap berjalan. Seperti seorang perempuan ditalak oleh suaminya. Suaminya ragu ini talak yang kedua atau talak yang ketiga. Asalnya dihitung kemana? Yang meyakinkan mana? 2 atau 3? Yang meyakinkan 2. Iya. Walaupun ada sebagian para ulama yang menganggap dihitung 3. Karena ini di posisi lain. Iya. Tapi yang benarnya bahwa dia dihitung berapa? Dihitung 2. Dihitung 2. Yang jelas ini kaidah agung. Ya. Dengan kaidah ini seorang bisa menyelesaikan 1001 macam permasalahan di pembahasan fikih. Ya, sama dengan 3 kaidah yang sudah berlalu. Al-a'mal bin niyat dan kaidah at-ta'sir sababun lit-ta'sir. Sababun lit-taysir. At-ta'sir sababun lit-taysir. Atau al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Iya. Ini kaidah bisa diterapkan pada banyak pembahasan. Baik, sekarang kita akan membaca beberapa atau 4 kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya, sebagai cabang dari kaidah yang diterangkan di sini oleh Syekh sebagai kaidah pokok. Nah, ada 4 kaidah ya disebutkan di sini. Dan sebenarnya untuk kaidah-kaidah besar yang lainnya ada yang mirip pembahasannya dengan bahasa lain. Contohnya seperti kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kaidah asalnya tetapnya kondisi sesuatu di kondisi awalnya. Iya. Tetapnya kondisi sesuatu, keadaan sesuatu di keadaan pertamanya. Nah, ini juga termasuk kaidah pokok. Iya. Membahasakan kaidah yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Dengan keraguan. Iya. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dan ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan makna al-istishab. Diambil hukum asal. Dia sertakan bersama dirinya hukum asal. Iya. Baik. Ini kalau dibahasakan banyak sekali pembahasannya. Karena itu mereka katakan hukum asalnya adalah al-ibahah. Istishab al-ibahah al-asliyah. Asal dalam perbuatan boleh. Sebab itu yang meyakinkan. Asalnya dibolehkan kecuali kalau ada dalil mengharamkan. Asalnya bara'atud dhimmah. Iya. Asalnya bara'atud dhimmah. Karena itu kalau ada orang dituduh yang membawa bukti adalah penuduh. Sebab asalnya orang yang dituduh bebas, itu asal. Iya. Karena itu Nabi bersabda al-bayyina 'alal mudda'i. Iya. Bayyina itu bukti diwajibkan terhadap si penuntut, orang yang menuduh. Iya. Sebab orang yang dituduh asalnya dia bebas dari tuduhan. Karena ini diambil istihab al-bara'ah. Iya. Al-asal bara'atud dhimmah. Nah, dibangun di atas asal ini pula, kaidah ini pula. Kalau ada nas Al-Quran dan hadis, asalnya nas itu dipakai, diamalkan. Kecuali kalau ada dalil yang telah memansukhkan nas tersebut. Ini juga penerapan dari kaidah. Dan kalau asalnya ada nas umum, berlaku umum, asalnya diarahkan kemana umum. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang mengkhususkan. Iya. Baik. Demikian pula dalam sifat. Asalnya seorang itu suci. Dia telah bertaharah misalnya. Maka ini hukum asal yang dipegang. Nah, ini pembahasan ya untuk kaidah ini. Iya. Dan oleh penulis rahimahullah dicabang kaidah ini dengan 4 kaidah lainnya
Insyaallah taala dengan menyebutkan 4 kaidah ini akan memperjelaskan kaidah, akan mempertegas makna dan kandungan kaidah pokoknya. Baik. Kaidah berikutnya kata penulis rahimahullah, wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi was thiyabi wal hijarah. Asal pada air-air kami, pada air-air yang kita pakai asalnya adalah suci. Demikian pula pada tanah, pakaian dan batu asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Iya, ini kaidah yang ke-10. Merupakan cabang dari kaidah ke-9. Hukum asal benda-benda adalah apa? Adalah at-taharah. Hukumnya adalah, hukum asalnya adalah suci. Iya. Baik, karena itu kaidah ini yang dibahasakan oleh para ulama, al-aslu fil asya wal a'yan al-ibahah. Asal pada sesuatu itu, ya, dan benda-benda itu adalah pembolehan. Iya. Ini kaidah berlaku dipetik oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di atas muka bumi. Jadi asalnya seluruh yang di atas muka bumi ini itu dihalalkan untuk kita, dibolehkan. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Dan perkecualian ini sudah keluar dari hukum asal. Jelas ya? Karena itu asalnya adalah at-taharah. Adalah menunjukkan sucinya hal tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah menurunkan untuk kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Jadi asal pada air adalah mensucikan. Iya. Asal pada air itu adalah mensucikan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan bumi itu telah dijadikan untukku sebagai masjid, tempat salat, tempat sujud, dan sebagai pensuci. Boleh dipakai bertayamum. Iya, boleh dipakai bertayamum. Demikian pula baju, asalnya menunjukkan ya, sucinya baju itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat transaksi jual beli, ya, termasuk jual beli pakaian, dan mereka membeli, ya, memakai pakaian-pakaian yang berasal, ya, dari buatan orang-orang kafir, ya. Tapi tidak dinukil dari Nabi dan para sahabatnya mereka mencuci pakaian itu dulu ketika dibeli. Yang menunjukkan bahwa asal pada pakaian adalah apa? Adalah suci. Ya, demikian pula pada batu. Sebab batu bagian dari apa? Bagian dari bumi. Iya. Bagian dari bumi. Maka asalnya adalah suci. Kalau begitu ini kaidah adalah kaidah yang benar, dan dia adalah cabang dari kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidak sirna dengan keraguan. Ya, sebab asalnya yang meyakinkan bahwa air, batu, pakaian, tanah itu adalah apa? Hal yang suci. Itu yang meyakinkan. Adalah boleh asalnya. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang melarang, baru dikatakan tidak boleh. Iya. Ada dalil yang melarang, baru dikatakan tidak boleh. Nah, khamar dia tadinya dibolehkan, tapi setelah itu dalil mengharamkannya. Karena itu dia keluar dari pembolehan. Ada dalil yang apa? Yang melarangnya. Baik. Iya. Kemudian diantara, jadi ini kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang ke-10. Kemudian kaidah yang ke-11. Kata penulis rahimahullah, kaidah yang ke-11 ini dalam dua wajh syair. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu
Fafham hadakallahu ma yumallu. Penulis berkata, asal pada al-abadha. Abadha jama dari budhu. Al-budhu adalah kemaluan. Nah, asalnya adalah haram. Kecuali kalau ada dalil yang menghalalkan. Iya. Nah, ini adalah hal yang dimaklumi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan anak yang atau budak yang dia miliki, istri dan budak yang dia miliki. Sebab itu tidak tercelah, halal bagi mereka. Ya, jadi yang dihalalkan cuma istri. Sekarang tidak ada perbudakan, yang ada cuma apa? Istri. Kemudian Allah tegaskan, siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka telah melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa asal pada kemaluan adalah apa? Pengharaman. Sampai ada penghalalan. Nanti dihalalkan dengan akad nikah yang syah. Iya. Dengan akad nikah yang syah. Karena itu di Hajjatul Wada Rasulullah berpesan kepada kaum mukminin, kepada para lelaki. Iya. Ittaqullaha fin nisa. Fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian wahai para lelaki, para suami tentang istri-istri kalian. Karena kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, maksudnya dengan akad nikah. Iya. Yang menyebut nama Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa asal pada kemaluan adalah apa? Adalah pengharaman. Iya. Jadi asal yang berkaitan dengan hubungan perempuan dengan laki-laki asalnya adalah haram. Kecuali kalau itu telah dihalalkan dengan bentuk akad nikah. Iya. Selain daripada itu, ini berada di atas hukum asal. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wal luhum, dan asal pada daging. Iya. Asal pada daging menurut penulis adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Dan di sini penulis rahimahullah, ya, beliau mengglobalkan mana asal pada daging ini. Kalau yang diinginkan asal pada daging kembali kepada pembahasan daging itu sendiri, apakah halal dimakan atau tidak? Asalnya binatang apapun halal untuk dimakan, itu asal. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan haramnya binatang tersebut. Iya. Misalnya binatang yang memangsa dengan cakar maupun taringnya, atau binatang yang mustaqbah, atau binatang-binatang yang ada nas dari Nabi diharamkannya. Tapi asal pada binatang asalnya halal. Itu asal. Jelas ya? Maka demikian pula daging secara umum kalau masalah dimakan asalnya halal. Kalau ini yang diinginkan oleh penulis bahwa asalnya di sini haram, maka telah kita maklumi bahwa daging ini asal di dalam memakannya adalah apa? Halal. Berarti ini bukan yang diinginkan oleh penulis. Ya, kita berbaik sangka demikian. Mungkin yang diinginkan oleh penulis pembahasan yang lain, yaitu kalau misalnya ada yang menyembelih. Iya. Ada yang menyembelih. Kemudian dia ragu di dalam sembelihan tersebut, apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Iya. Maka di sini mungkin berkata diharamkan sampai ada dalil yang menegaskan penghalalan. Kalau ini yang dimaksud, ini juga pembahasan perlu dirinci. Ya, sebab dimaklumi bahwa di dalam penyembelihan, kalau ada orang yang sudah menyembelih dan dia muslim, asalnya sembelihan kaum muslimin halal, tidak perlu ditanya. Asalnya adalah apa? Halal. Ya.
Karena itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada satu kaum mereka baru masuk Islam, kaum musyrikin tadinya baru masuk Islam. Mereka datang membawa daging. Ya, para sahabat ini ragu, orang ini baru masuk Islam. Sebelumnya kaum musyrikin mereka bawa daging. Karena para sahabat ini, kami tidak tahu, ya, kaum yang baru masuk Islam ini menyebut nama Allah atau tidak. Maka apa jawaban Nabi? Ya, sammu antum wa kulu. Kalian baca bismillah dan makan kalian. Ya. Sebab hukum asal seorang muslim, sembelihannya sudah apa? Halal kalau dia sudah muslim. Ini hukum asal. Ya, kalau ini yang diinginkan oleh penulis, ini juga kurang tepat. Ya. Kalau yang diinginkan di masalah penyembelihan, ketika disembelih dia lupa misalnya, apakah sudah menyebut nama Allah atau tidak, dia ragu, ya, maka ada pembahasan tentang orang yang lupa membaca basmalah di sembelihan, apakah halal sembelihannya atau tidak. Dan yang benarnya bahwa kewajiban membaca basmalah itu kalau ingat saja. Kalau dia lupa, sembelihannya halal. Dan ini tentunya pembahasannya di fikih, ya. Ya. Jadi ini sudah dua pembahasan. Tapi kalau diketahui bahwa sembelihan ini disembelih dengan tidak menyebut nama Allah misalnya, atau disembelih oleh seorang musyrik, maka asal dalam sembelihannya adalah apa? Adalah pengharaman. Kecuali kalau ada bukti menunjukkan penghalalan. Jelas ya? Iya. Keadaan yang ketiga, mungkin kita berikan solusi lain untuk penulis. Keadaan yang ketiga, masalah daging. Di dalam masalah hewan buruan. Ya. Hewan buruan itu, kalau diburu oleh anjing terlatih, oleh burung yang terlatih, seperti burung elang tapi terlatih, maka hasil buruannya halal dimakan. Ya, halal untuk dimakan. Kalau dilepas dengan membaca bismillah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya anjing terlatihnya menangkap hewan, memburu masuk ke hutan, si pemilik mengejar, dia dapati hewan buruan itu sudah mati. Dan di sekitarnya ada beberapa anjing. Ada anjing yang terlatih dan ada anjing-anjing lain, anjing-anjing liar. Nah, maka di posisi ini asalnya daging ini adalah apa? Adalah haram. Sampai jelas bahwa yang membunuhnya adalah apa? Anjing terlatih tersebut. Dia panah misalnya hewan buruan. Kena. Lari hewan buruannya. Diketemukan mati di air. Ya. Tidak diketahui matinya hewan buruan ini kena panah atau karena dia tenggelam di air. Maka ini asal pada daging adalah apa? Adalah pengharaman sampai ya, tampak bahwa dia mati karena apa? Kena panah. Jelas ya? Ya, kalau di masalah ini yang diinginkan oleh penulis ini kaidah sudah benar ya. Jadi sekali lagi pada masalah daging, asal pada daging adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menghalalkan. Ini sekali lagi perlu dirinci. Dan kebanyakan dari rinciannya ya harusnya dikatakan asalnya halal. Asalnya halal, ikut kepada kaidah yang sebelumnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau wan nafsi, dan asal pada jiwa. Ya, jiwa yang diharamkan. Jiwa yang dimaksud di sini ya adalah jiwa seorang muslim. Demikian pula jiwa kafir dhimmi, kafir muahad dan kafir musta'min. Sebab asal pada jiwa ini adalah pengharaman. Dalil-dalil telah menunjukkan kehormatan jiwa seorang muslim. Dan dalil-dalil menunjukkan tidak bolehnya membunuh kafir dhimmi, kafir muahad dan kafir musta'min, kafir musta'man. Iya. Jelas ya? Maka asal pada jiwa pengharaman. Nah, dimaklumi dalil-dalil dalam hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq." Mereka itu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran.
Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. As-sayyib az-zani. Ya. Terus apa? As-sayyib az-zani. Terus an-nafsu bin-nafs. Wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ada 3. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3. Ya. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, ya, sebab ini hukumnya dirajam sampai mati. Dan orang yang membunuh jiwa, sebab ini hukumnya diqisas. Dan orang yang murtad keluar dari agamanya. Ya, sebab Nabi berkata, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Jadi halal darah 3 ini. Iya. Jadi asal pada darah terhormat, tidak halal kecuali pada 3. Jelas ya? Demikian pula harta. Asal pada harta adalah terhormat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dari perniagaan yang saling ridha antara sama kalian. Dan di Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haram." Sungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian dan harta-harta kalian adalah haram, terhormat antara sama kalian. Iya. Baik. Jelas ini ya? Jadi kaidah yang disebut oleh penulis di sini secara umum semuanya sudah tepat. Kecuali masalah daging itu tadi. Ya. Kata beliau, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Itu asal pada 4 hal. Karena itu di poin yang keberapa? Di poin yang ke-17 kita sebutkan kaidah ke-11, hukum asal kehormatan dan daging. Kehormatan itu mencakup ya, kehormatan bermakna kemaluan, mencakup jiwa dan mencakup harta. Ya, daging kita khususkan penyebutannya di sini karena memang ini harusnya dirinci hukumnya. Nah, jadi asalnya adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan. Itu ucapan penulis tahrimuha, asalnya pengharaman. Hatta yaji al-hillu, sampai datang dalil yang menghalalkan. Fafham hadakallahu ma yumallu. Pahamilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu apa yang didiktekan kepadamu, apa yang diimla untuk kamu di sini. Ya. Dan di akhir bait ini penulis mendoakan kembali ya. Ini dari keindahan akhlak beliau, selalu beliau mengingat orang yang membaca dengan mendoakannya. Iya. Jadi ini bentuk dari ketulusan dan perhatian. Baik. Jadi selesai sudah tentang kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang ke-11. Kemudian kaidah yang ke-12. Hukum asal kebiasaan adalah boleh. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang merupakan kebiasaan. Iya. Kata beliau, wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji'a sariful ibaha. Kata beliau, asal di dalam adat kebiasaan kami adalah pembolehan. Ya, sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Nah, baik, ini kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-12. Hukum asal kebiasaan adalah boleh. Dan sekali lagi ini cabang, masih cabang dari kaidah apa? Apa kaidah pokoknya? Apa kaidah pokoknya? Al-yakin la yazulu bisyak. Ini masih cabang ya? Iya. Jadi asal pada kebiasaan adalah boleh. Adalah diperbolehkan. Dia masuk di dalam keumuman firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di atas muka bumi. Dan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi."
wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal yang baik dari rezeki. Ya, ini diingkari orang yang mengharamkan. Sebab hukum asalnya adalah apa? Pembolehan. Hukum asal adalah pembolehan. Baik. Ya, perlu diketahui bahwa perbuatan hamba itu, perbuatan makhluk yang dia lakukan, itu terbagi dua. Ada yang merupakan kebiasaan, dan yang merupakan ibadah. Jadi ada yang merupakan apa? Kebiasaan, dan yang merupakan ibadah. Kalau dia kaitannya dengan kebiasaan, ini kaidahnya. Asal dalam kebiasaan adalah apa? Adalah boleh. Tapi kalau dia kaitannya dengan ibadah, hukumnya adalah di kaidah berikutnya. Di ucapan penulis, walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Iya. Tidak disyariatkan dari perkara-perkara kecuali apa yang telah disebutkan dalilnya di dalam syariat. Jadi kalau ibadah asalnya haram, tidak boleh kalau ibadah. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan syariatnya. Ya. Jadi sekali lagi dibedakan ya dua hal. Ya, globalnya perbuatan makhluk itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang merupakan kebiasaan, adat, dan ada yang merupakan ibadat. Perkara ibadah. Kalau dalam adat kebiasaan, hukum asalnya adalah apa? Adalah boleh. Kalau dalam ibadah hukum asalnya tidak boleh. Kebalikannya. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang adat, kebiasaan, hal-hal yang biasa dilakukan tengah manusia, perkara yang berjalan, maka asalnya boleh. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Nah, apa hukumnya pakai sarung? Biasa orang di Indonesia pakai sarung. Boleh saja. Apa hukumnya pakai baju koko? Hah? Ini berkait dengan apa? Adat, kebiasaan. Ya, asalnya diperbolehkan. Ya, jangan bilang Quran Salafi ya, pakai baju koko. Baik. Asalnya apa? Diperbolehkan. Baik. Iya. Ini hukum asal yang hendaknya apa? Diperhatikan, dijaga. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang apa? Haramnya. Baru dikeluarkan dari hukum asal tersebut. Iya. Seperti misalnya kalau kebiasaan itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Ini ada dalil yang mengeluarkannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Tapi tasyabbuh ini harus dipahami ya, sesuai dengan kaidahnya. Sebab tasyabbuh ada rincian-rinciannya, yang termasuk masalah besar tasyabbuh ini. Jangan di setiap masalah dikatakan tasyabbuh. Ya orang kafir, sebab orang kafir makan dan minum juga. Kaum muslimin makan dan minum. Berarti tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Baik. Ya harus diberikan ukuran tasyabbuh itu yang mana yang dimaksud. Iya. Globalnya pada dua hal tasyabbuh itu yang dilarang. Tasyabbuh yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan agama orang kafir, keagamaan mereka. Ya. Kalau merupakan kebiasaan keagamaan, ini tidak boleh sama sekali. Jelas ya? Tidak boleh sama sekali. Sebab itu kebiasaan keagamaan mereka. Tasyabbuh bentuk yang kedua adalah tasyabbuh merupakan adat khusus orang kafir. Iya. Kebiasaan khusus di kalangan siapa? Orang kafir. Nah, ini tasyabbuh yang seperti ini, kalau dia memang kebiasaan khusus pada orang kafir itu belum tersebar di tengah kaum muslimin, maka tasyabbuh kalau melakukannya. Tapi kalau hal itu sudah tersebar di tengah kaum muslimin dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dia masuk ke dalam perkara yang sudah merupakan apa? Kebiasaan.
Ini sebenarnya masuk di pembahasan urf ya, akan datang nanti kaidahnya. Baik. Yang harus dibedakan antara dua hal. Iya. Karena itu, ya, jangan mengatakan pakai jas itu tasyabbuh. Hah? Terlihat pakai jas. Ya, oh ini pakai jas tasyabbuh. So biasanya, ya kalau orang lihat orang-orang kafir di layar televisi, ya, yang pakai mereka itu kemana-mana pakai apa? Pakai jas. Tempat ibadah mereka juga pakai apa? Pakai jas. Kalau begitu pakai jas adalah apa? Tasyabbuh. Ini keliru ya di dalam memahami. Ya, sebab pakai jas ini sudah tersebar di Indonesia juga, di mana-mana orang pakai apa? Pakai jas. Iya. Jelas ya? Ya. Lagi kalau di Yaman, ya, itu dari hal yang biasa seorang pakai jas. Lebih banyak daripada di Indonesia. Ya, orang ke pasar pun pakai jas. Kalau di Indonesia ini acara-acara resmi saja pakai jas. Ya, hari Jumat, ya, resepsi, ya, acara resmi pakai jas. Kalau di Yaman ke pasar, ya, main bola pun kadang pakai jas. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan kebiasaan. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ada kadang sebagian kebiasaan asalnya kebiasaan orang kafir. Tapi setelah itu tersebar di tengah kaum muslimin, hilang sudah tasyabbuhnya. Sebab semuanya sudah memakainya. Iya. Contoh, saya beri contoh. Manjanik. Ini penggunaan manjanik tidak dikenal di kalangan umat Islam dahulu. Awal kali dipakai oleh Nabi dan para sahabat di mana? Di perang Khandaq dipakainya. Jelas ya? Manjanik ini itu apa namanya? Alat untuk melempar batu besar. Ya. Jadi ini alat penghancur masa dahulu. Ya. Sebab kalau ada benteng kan tidak bisa ditembus. Caranya dilempar pakai apa? Batu besar. Ya cuman kalau dilempar batu besar ya tidak pandang bulu kenanya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil. Padahal perempuan dan anak kecil tidak boleh dibunuh dalam apa? Peperangan. Ya. Tapi dipakai oleh Nabi di perang Khandaq. Jelas ya? Dan begitu alat ini sudah tersebar di kalangan orang-orang dipakai, maka hilang bentuk dari apa? Tasyabbuh tersebut. Nah, jelas ya? Andai kata HP dulu masih di awal orang-orang pakai HP hanya di barat saja, maka ada seorang yang aneh pakai HP sendiri, kita katakan tasyabbuh dengan orang barat. Iya. Jelas ya? Tapi semua orang sudah pakai HP. Ya. Nggak ada lagi yang dikatakan tasyabbuh itu, tidak ada. Soal tasyabbuh itu kemiripan. Mana miripnya? Sebab semuanya apa? Sudah sama kebiasaannya. Jelas ya? Sama kebiasaannya. Iya. Dan ini berlaku pada banyak hal. Ya, karena itu sebagian dari ulama kita memfatwakan pakai seragam sekolah itu tidak dihitung dalam pembahasan adat, tidak dihitung dalam pembahasan ibadah. Itu pembahasannya di bab adat, kebiasaan. Ya. Demikian pula pakai dasi. Ya. Ini saya beri contoh ya supaya terbuka seorang di dalam memahami apa namanya kaidah itu. Jangan menggampangkan dan jangan pula ya berlebihan. Yang paling adilnya adalah pertengahan. Nah, ini tentunya ya pembahasan tentang tasyabbuh ada cabang-cabangnya, ada kaidah-kaidahnya di kalangan para ulama. Ya, hanya saja saya ingin isyaratkan di sini berkaitan dengan pembahasan kita. Jadi asal pada adat kebiasaan asalnya adalah al-ibahah, pembolehan. Ya, sampai ada dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Sampai ada dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Baik. Setelah itu beliau berkata walaysa masyru'an minal umur. Umur di sini disukun. Boleh juga dikasrah. Iya. Bisa dibaca walaysa masyru'an minal umuri. Ya, tapi kalau dari sisi kaidah nahwu
Itu lebih bagusnya apa? Disukun. Sebab itu asal di dalam penggunaan kalam bahwa tidak ditakdir-takdirkan. Sebab kalau dikatakan minal umuri di sini, maka madkur juga harus disebut madkuri. Dan ketika dikasrah ra-nya di madkur, itu harus dikasih penyelesaian dari sisi ilmu nahwu. Ya, dikatakan bahwa dia majrur lil mujawarah. Dia majrur karena bertetangga dengan syar'ina. Syara' di situ majrur. Ya. Nah itu kalau disukun, baca sukun, mungkin itu lebih bagus ya. Tapi dari sisi timbangan qafiyah saya nggak tahu apa yang ininya. Hanya saja ya disebutkan bahwa dua-duanya boleh. Walaysa minal masyru' walaysa masyru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Ya, bukan hal yang disyariatkan dari perkara-perkara. Jadi asalnya kalau berkaitan dengan syariat, ya asalnya tidak ada yang disyariatkan. Asalnya tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau ada dari ayat dan hadits yang menerangkan itu disyariatkan. Ini pembahasan ibadah. Asal dalam ibadah adalah apa? Adalah pengharaman sampai ada dalil yang membolehkan. Ada dalil yang mensyariatkannya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang mengadakan agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Menunjukkan bahwa asal dalam pensyariatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada dari selainnya. Dan telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Tidak. Baik. Jadi ini hukum asal pada ibadah. Hukumnya adalah apa? Pengharaman sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Iya. Karena itu siapa yang berbicara ini ibadah, ini disunnahkan, ini diwajibkan, maka tidak boleh dia berbicara seperti itu kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang syariatnya. Baik. Ya. Dan saya kira ini jelas ya untuk pembahasan kaidah ini. Cuma saya di sini ingin menyebutkan satu kaidah yang bercabang. Ya. Dari kaidah ini. Ini termasuk hal-hal yang banyak orang yang melalaikannya. Iya. Itu kaidah yang disebut maknanya oleh Syatibi dan selainnya dari para ulama. Ya. Kullu amalin sababuhu mawjudun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal masyru' tarkuhu. Setiap amalan yang sebab amalan itu ada di masa Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, maka yang disyariatkan adalah meninggalkan amalan itu. Ini kaidah ya, berlaku pada banyak cabang. Iya. Sekarang doa setelah sholat 5 waktu. Iya. Oh jangan ada yang berkata, oh asal dalam doa disyariatkan berdoa. Boleh berdoa kapan saja. Sebab memang ada dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang apa? Syariat berdoa. Ya, banyak sekali dalil. Selain itu ada juga dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mengangkat tangan berdoa. Ya. Kalau begitu saya selepas sholat tidak apa-apa berdoa mengangkat tangan. Ya. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak. Sebab ini amalan mungkin dilakukan di masa Nabi atau tidak? Saya tanya, mungkin dilakukan di masa Nabi atau tidak?
hal yang mungkin terjadi. Ya. Kalau dia mungkin terjadi di masa Nabi, tapi tidak sampai kepada kita nas haditsnya, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan meninggalkan amalan itu. Andai kata itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sudah dinukil. Ya. Sudah dinukil. Sampai kepada kita. Jelas ya? Contoh lain, di pembahasan zakat misalnya. Zakat fitri itu boleh diuangkan atau tidak? Iya. Nah, kebanyakan ulama memandang tidak dibolehkan diuangkan. Tapi sebagian ulama memandang bolehnya untuk diuangkan. Mereka berdalilkan bahwa di sini dilihat yang maslahat. Kenapa diberi zakat fitri? Supaya memberikan kecukupan. Ya, kalau diberi duit, itu lebih bermanfaat, lebih bagus dikasih duit. Jadi ini pertimbangan apa? Kemaslahatan yang dipakai. Tapi di sini maslahat yang seperti ini tidak dianggap. Kenapa? Ya, sebab duit ada di masa Nabi atau tidak? Ada di masa Nabi. Tapi Nabi dan para sahabat tidak dinukil dari mereka mengeluarkan dengan duit. Mengeluarkan dengan apa? Makanan. Iya. Sebab memang pada ibadah mengeluarkan zakat fitri dengan makanan, itu ada hikmah-hikmah yang tidak terdapat dengan mengeluarkannya memakai duit. Ya. Pakai makanan itu dikeluarkan nampak. Makanannya ditenteng di bawah. Oh ini bawa beras, mengeluarkan zakat. Kan begitu kan? Kelihatan. Iya. Kelihatan sekali. Kalau duit, simpan di kantong. Nggak kelihatan. Iya. Maka ini syiar, simbol yang ditampakkan di hari-hari yang agung itu, di akhir Ramadan. Iya. Dan kelihatan kegembiraan kaum muslimin. Nah, dan tentunya banyak lagi hikmah yang lain. Banyak lagi hikmah yang lain ya. Pernah di sebuah masjid saya khutbah Jumat di akhir Ramadan. Ya, saya terangkan sedikit hukum-hukum tentang zakat fitri. Kalau saya nggak salah di khutbah yang kedua saya terangkan. Ada seorang jemaah masjid yang berkata, Ustaz itu memang benar itu Ustaz. Zakat fitri itu nggak boleh diuangkan. Ya. Kemarin si Anu katanya dikasih duit. Ya. Harusnya dia beli makanan di hari Id, tapi duitnya dipakai berjudi, habis duitnya. Iya. Andai kata dikasih pakai beras katanya, akan dimakan oleh anak istrinya hingga hari ini. Ya, perhatikan ya. Jadi mungkin saja ada hikmah-hikmah yang muncul, kita tidak mengetahui ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana pada apa? Pensyariatannya. Jadi sekali lagi kaidah penting. Ini berlaku dalam banyak hal. Hendaknya kita pelihara. Nah, dan disinilah kedetailan ilmu fikih itu. Sekarang tuh sudah belajar berapa kaidah sekarang ini kita sudah bahas. Hah? Sudah 13 kaidah. Ya. Dan akan datang nanti ya. Berapa? 20 kaidah, 23 kaidah yang lainnya akan datang. Besok insyaallah. Dan masih ada lagi kaidah-kaidah yang lainnya. Sekarang ada kaidah begini. Ya, kaidah yang mana dipakai dalam setiap masalah? Kadang di sebuah masalah ada kemungkinan bisa memakai 5 kaidah. Ya, tapi di sini adalah keahlian seorang itu di dalam apa? Ya, fikih. Dia pandai menggunakan kaidah ini yang dipakai atau kaidah ini sekaligus yang dipakai. Nah, dan di sini adalah pentingnya seorang menuntut ilmu dari guru. Sebab biasanya memahamkan memakai kaidah ini tepatnya dipakai begini, itu kalau dia pernah melihat guru seperti itu. Ada contoh dari guru yang menerapkan. Jelas ya? Nah, karena itu kebanyakan orang yang baca-baca sendiri, ya, akhirnya dia juga keluar dengan hukum sendiri. Ya. Bukan dikatakan salah secara mutlak orang yang baca sendiri, tidak. Kalau dia baca sendiri dan buku yang dia baca bagus, ya mungkin saja akan banyak manfaatnya. Ya, tapi kalau dia baca sendiri, ya, masuk di dalam masalah-masalah yang harus ada guru di situ yang menuntunnya, maka ini adalah perkara yang apa?
ya telah terbukti membuat berbagai macam kerancuan di tengah manusia. Ya subhanallah, ada orang-orang yang memberi fatwa aneh-aneh. Tidak pernah terdengar 14 abad sebelumnya. Nah, mana ada orang dahulu yang memberi fatwa boleh sholat dengan dua bahasa? Ada yang memberi fatwa seperti dahulu. Ya, ini akibat apa? Beragama dengan pemahaman sendiri. Iya. Apalagi kalau masuk di dalam kalangan para penuntut ilmu. Jangan dikira orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah yang tidak aneh-aneh. Ya. Banyak juga yang aneh-aneh. Dan itulah namanya kehidupan ini banyak ujiannya. Ya. Dan para ulama juga menerangkan sebagian orang yang aneh-aneh seperti itu. Nah, karena ada orang kadang memahami dalil, dia terbatas pemahamannya. Nggak bisa memahami secara apa? Dengan pemahaman yang luas. Ya, karena lingkup pemahamannya sempit. Ya, lingkup pemahamannya sempit. Jadi sudut ia menimbang masalah tersebut juga menjadi sempit. Tapi kalau dia di dalam pemahaman agamanya luas, ya, mengerti tuntunan agama ini dari A sampai Z-nya, yang detail maupun yang globalnya, ya, maka ini beda dengan orang yang mengerti hanya sebagian saja. Mengerti sebagian saja. Karena itu hadirin sekalian, ya hendaknya menuntut ilmu ini dan giat mempelajari cabang-cabang ilmu agama itu selalu kita kembangkan pada diri. Nah, sekali lagi saya tekankan, seorang itu jangan ridha kejahilan untuk dirinya. Ya. Jangan ridha dia jahil pada dirinya. Harusnya kalau tahun ini dia nggak bisa bahasa Arab, tahun depannya dia sudah bisa bahasa Arab. Ya. Supaya memahami ilmu agama itu, ya, dengan mengerti bahasa Arab berbeda dengan orang yang memahaminya tanpa mengerti apa? Bahasa Arab. Ini contoh ya di salah satu masalah. Padahal belajar bahasa Arab itu mudah sekarang ini. Coba belajar di mana? Mau serius? Boleh, ada pondok pesantren, ada tempat kursus. Mau santai juga boleh. Ya, ada pendidikan bahasa Arab online. Pendidikan bahasa Arab online. Seorang bisa ikut. Ya. Dia santai. Tapi bisa. Jelas ya? Tapi yang penting bagi seorang menuntut ilmu ada target. Ya, sebab hidup ini target. Ya, seorang tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Mungkin saja setelah lepas dari pengajian ini kita sudah kembali kepada Allah, tidak balik lagi. Ya, maka sepanjang umur masih diberikan kepada kita, digunakan dengan baik. Ya, pada hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan ilmu agama itu adalah sekali lagi adalah harta yang termahal. Iya. Ini harusnya selalu dan lebih banyak lagi saya ulangi. Dan harusnya para ustadz-ustadz lebih banyak lagi mengulangi tentang keutamaan ilmu ini. Karena banyaknya kerusakan, banyaknya fitnah itu sebab utamanya kurang ilmu agama. Sebab utamanya. Andai kata ilmu agama itu kuat, nggak akan banyak terjadi fitnah. Perhatikan di masa para sahabat. Ya. Mana mereka terdengar ada fitnah-fitnah kecuali pada sebagian hal yang memang, ya, itu pun bukan murni para sahabat yang masuk di dalamnya. Ada orang-orang luar yang ikut. Jelas ya? Semakin kuat ilmu itu, maka akan semakin sedikit kejelekan. Ya. Tapi tatkala ilmu agama itu dijadikan sebagai bahan sampingan oleh kaum muslimin, kebanyakan mereka ya, kadang gengsi mempelajari ilmu agama. Ya, seakan-akan orang yang mondok di pondok pesantren itu enggak ada masa depannya. Ya, subhanallah, seakan-akan yang menjamin dunia itu ya, adalah suatu lembaran ijazah yang tertulis di dalamnya ilmu-ilmu dunia yang dia pelajari. Ya.
Yang menentukan rezeki seorang hamba adalah Allah. Dan itu semuanya tentunya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mempelajari ilmu agama itu dengan ikhlas. Ya, dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya dan ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di masa ini pekerjaan sudah semua job-job kerja itu ada semua ahlinya sudah. Bidang kerja apa saja sudah banyak yang ahli di situ. Ya. Tapi pekerjaan di lahan dakwah di jalan Allah ini masih banyak. Lahan dakwah itu, tetapi yang bekerja di situ masih sedikit. Ya. Kalau mau cari pekerjaan yang bagus, lahan yang bagus, keuntungannya pasti. Nah itu, saya tunjukkan. Ini saya ajarkan ilmu bisnis ya. Ya. Ini bisnis tidak pernah merugi. Ya. Bisnis yang tidak ada apa? Ruginya. Kalau yang lain mungkin. Ya. Hari ini untung, besok rugi. Tapi ini bisnis, insya Allah tidak ada ruginya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Iya. Bisnis tijaratun lan tabur. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah apa? Merugi, tidak pernah sirna. Ya. Tijara tunjikum min adabin alim, membebaskan kalian dari siksaan yang pedih. Ya. Ini perniagaan yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Dan sekali lagi, ya memang keutamaan ilmu agama ini harusnya lebih banyak ya kita ulangi dan kita ulangi. Ya, dan perhatikan ini ilmu-ilmu syariat sangat banyak. Pembahasan kaidah-kaidah fikih ya, bagian dari ilmu syariat. Ada ilmu-ilmu lain yang harusnya kita pelajari tentang tauhid, lebih banyak kita ulangi. Ya. Ini kaidah-kaidah fikih belum masuk dalam ilmu fikihnya. Nah, iya. Jadi kalau ingin dipikir umur ini, ya, tidak cukup umur untuk mempelajari ilmu agama tersebut. Ini kalau dia belajar, tidak mungkin dia dapat seluruh ilmu itu kalau dia belajar. Apalagi kalau dia tidak belajar. Ya. Kata sebagian penyair, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfa sana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Ya. Tidak akan mungkin dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu lausan yang sangat dalam, samudra yang sangat dalam. Ya. Karena itu ambil dari setiap ilmu itu yang paling indahnya. Ya. Di bidang ilmu hadits saja kata Al-Hazimi, ilmu hadits itu lebih dari 70 atau 80 cabang. Ilmu hadits. Satu cabang saja kata Al-Hazimi kalau dihabiskan umur dalam mendalaminya, dia tidak akan sampai ke puncaknya. Ini baru dia apa? Ilmu mustalah hadits. Belum lagi di ilmu yang lainnya. Saya tidak ingin menggambarkan ilmu itu susah, tidak. Tapi ingin saya terangkan bahwa umur ini hendaknya digunakan dengan apa? Dengan baik. Kalau ilmu agama sedemikian banyaknya harusnya kita pelajari, kita tuntut. Umur sebenarnya tidak cukup untuk menuntut ilmu ini. Apalagi kalau umur itu digunakan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apalagi kalau umur itu digunakan pada hal yang mendatangkan dosa. Ya. Sibuk mengurusi fitnah, qila wa qal, si fulan berkata begini, si allan berkata begini. Ya. Sampai kapan? Inilah tadi yang saya bahasakan, orang yang ridha kejahilan untuk dirinya sendiri. Tidak ingin dia pintar suatu hari. Maunya seperti itu terus. Jahil terus. Harusnya ya, ada perkembangan pada seorang muslim dan muslimah. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dari hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, karena itu dia upayakan bagaimana hari-harinya tersebut berjalan dengan kebaikan. Nah, ini renungan-renungan yang ingin saya ingatkan di akhir dari pelajaran malam ini. Dan insyaallah taala untuk kelanjutan kaidah-kaidah berikutnya kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup dalam sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.